Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis yang bahas soal karat karena entah mengapa topiknya beberapa hari terakhir ini adalah karat. Ya mungkin ada hubungannya juga dengan rilisnya Honda Stylo ya. Ada motor Honda Beat yang belum belum ESAF, itu karat patah. Ada PCX 160 bagian sandaran kakinya karatnya parah tapi belum patah. Ada Honda Beat 2020 karat di bagian tutup tangki dan tangkinya juga. Penulis juga ya sebelumnya lihat-lihat motornya teman sekerja ya di tempat parkiran. Penulis cek yang Vario 160 yang belakangnya setang itu juga karat. Jadi untuk karat ini ya, yang terutama harus dilakukan itu adalah bagaimana caranya bagian yang kena air itu jadi nggak kena air. Dan ya entah mengapa ya, solusi-solusi yang ada itu bukan ini dulu ya yang jadi prioritas utama. Kayak bagian rangka depan itu sudah tahu sumber karatnya itu dari cipratan air belakang ban depan itu, tapi tidak ada usaha untuk ya gimana caranya biar rangka itu nggak selalu terus menerus kecipratan air. Solusinya dicat, tapi ya rangkanya tetap dikenain air. Padahal kalau rangka kena air, kena pasir atau apa gitu, cat itu ya bisa pudar juga. Apalagi sebelumnya sudah ada bibit karat. Kalau sudah ada bibit karat ya pastilah apa jenenge karat itu masih tetap mengembang, karena cat sendiri itu harus betul-betul bolak-balik atas bawah kedap udara. Sementara yang ya seringnya terjadi itu nggak akan ya karat itu dibersihkan dulu, cat yang lama dibersihkan dulu, biasanya ya langsung ditumpuki. Nggak ada loh padahal yang orang yang anti karat itu utuhan langsung gitu. Mungkin lihat di YouTube, mungkin lihat di TikTok, di Instagram gitu, cak-cakti gitu ya, yang sudah karatan parah terus dilap kelihatan jadi mulus. Tapi kan itu nggak ada apa jenenge setelahnya ya, nggak ada. Kalau sudah lama bagaimana gitu, nggak ada pembandingan. Oh ini kalau di treatment seperti ini maka bisa kayak gini, nggak ada kan. Dan kalau kita niat nyari perbandingan anti karat, perbandingan rust converter ya istilah ya, merubah karat menjadi pelapis baik gitu ya, malah anehnya yang cat itu yang hasil anti karatnya lebih baik daripada rust converter. Karena ya memang yang terbaik itu adalah menghilangkan dulu karatnya. Menghilangkan dulu itu cara universalnya wis umum sudah, pakai asam. Ya mungkin ada cairan yang lebih cepat bereaksi daripada asam. Tapi kalau mau cara murah-murahan, cara efektif ya wis asam itu dah. Dan selama ini
walau sudah beberapa bulan, sudah ganti tahun, malah nggak ada ya yang rekomendasi pembersihan karat dikasih asam dulu, apalagi yang lokal, impossible lah. Kalau yang lokal cat rust converter gitu ya, oh ini cairan ajaib, ini bisa merubah karat menjadi apa, pelapisan anti karat, tapi nggak ada buktinya, tapi nggak ada demonstrasinya. Itu parah itu. Tapi ya orang Indonesia senangnya lihat itu apa, lihat iklan seperti itu ya, terus dijajal. Yang kalau kemudian nanti kecewa ya nerimo aja. Tentu yang namanya pencegahan karat tidak itu aja ya. Jadi ada metode sacrifice anode. Metode sacrifice anode ini bisa berfungsi bila basahnya itu satu tempat gitu ya. Nah, satu tempat ini ada yang cairannya, bidang yang mudah berkaratnya, dan ada yang namanya sacrifice anode. Jadi kerja cat yang mempunyai sifat anti karat, di cat tersebut ada yang namanya zinc ya. Zinc ini dipergunakan sebagai anti karat. Jadi kalau misalnya ada korosi, maka zincnya yang akan lebih dulu berkarat daripada logamnya. Nah, artinya juga ini akan ada limitasinya ya. Akan ada suatu saat di mana zinc yang ada di cat ini sudah korosi semua, sehingga logamnya yang akan jadi korosi. Kita ya sebenarnya bisa ya pakai metode yang sama juga dengan menggunakan sacrifice anode ini. Yang logam lain yang sering mudah didapatkan ya, yang juga merupakan logam sacrifice anode adalah aluminium. Nah, aluminium ini bisa mudah kita temui di tambal panci. Jadi ya kayak contohnya penulis ini, di motor penulis, di tutup tangkinya itu penulis pakai tambal panci di sekelilingnya ya. Jadi kalau pakai tambal panci jangan yang bagian kena bensin, bagian yang kena uap bensin, taruhnya di luar tangkinya, dan ya bersih ya. Kalau sudah dibersihkan dari apa, karat-karat, karena sebelumnya penulis pakai minyak atsiri ya. Minyak atsiri itu termasuk apa, keras karena membuat tutup tangki jadi mudah berkarat. Nah, penulis pakai pakai apa jenenge, margarin atau apalah gitu untuk membersihkan itu. Ya mestinya ya minyak ya, minyak yang punya pelarutan kuat ya, bisa minyak goreng ya, bisa oli HDO mungkin ya, ada sunpoly, ada kit gitu ya. Sebenarnya ya butuhnya cari yang pelarutannya kuat. Margarin sebenarnya kurang cocok karena ada garamnya ya. Yang cocok mungkin minyak samin cap onta atau minyak goreng padat. Minyak goreng padat itu bentuknya nggak cair ya kalau dalam suhu ruangan, tapi padat. Nah, bersihkan pakai itu, sudah bersih, lap kain. Walau kemudian ternyata minyaknya, lemaknya hilang ya, itu masih akan tetap punya daya perlindungan yang baik. Tapi yang paling membantu dalam mengurangi karat itu ya
dari sisi tambal pancinya ya. Cuma memang susah ya ngasih tambal panci. Tambal panci itu hanya bisa cocok kalau di tangki bensin, karena ada bagian yang nggak dicat di sekitar mulutnya yang nggak dicat. Dari bagian tutupnya juga ada yang nggak dicat. Tapi kalau rangka biasanya karat itu munculnya di sela-sela cat gitu ya. Jadi ada bagian cat yang ada silikatnya, dan dari silikat itu jadi sumber karat. Tapi tetap sih ya, tetap solusinya itu gimana caranya bagian yang aslinya kena karat jadi kena air, jadi nggak kena air. Mungkin ada yang ngasih solusi dicuci, sering-sering dicuci. Entah ya itu solusi dari mana. Kalau cuci itu syaratnya adalah airnya betul-betul harus netral. Nggak boleh basah, nggak boleh asam. pH-nya harus pH 7. Nggak boleh di atasnya, nggak boleh di bawahnya. Air asam itu meningkatkan daya elektrolisis, menyebabkan mudah karat. Air basah juga begitu. Garam itu jadi bikin mudah karatan, karena garam itu ya menimbulkan ketidakseimbangan ya. Terutama yang paling parah itu basah ya. Kalau air pH-nya lebih dari 8 gitu, mudah sekali berkarat. Karena penulis ya pernah ya, pakai air tawas. Air tawas itu kan sifatnya basah. Yang terjadi kemudian apa? Berkarat cepat. Yang juga cepat membuat berkarat itu adalah soda api. Soda api itu apa jenenge? Basah kuat kan ya. Itu kalau logam dicemplungkan situ cepet karatannya. Kalau misalnya setelah dicemplungkan terus di angin-angin gitu, nggak berapa lama akan muncul karat. Nggak salah inget begitu ya. Tapi ya namanya orang usaha ya wis. Kalau nggak tahu ya sudah. Tapi kalau sudah tahu ya harus perhatian. Terutama untuk merek Honda ya. Walau mungkin ada yang mengamati, oh NMAX ada karatan juga kok, mengalami karatan sini. Tapi ya dari kualitas logamnya beda ya, kualitas bajanya beda. Kalau dari punya Honda entah mengapa rapuh gitu ya sama karat. Kalau sudah ada karat cepat sekali menyebar. Beda dari kalau misalnya merek lain-lain, logamnya itu sendiri punya sifat anti karat. Jadi walau nggak dicat lebih sulit berkarat daripada punya Honda. Jadi sifat anti karat juga termasuk dari salah satu sifatnya logam, besi, rangka ya, atau besi apapun. Kayak contohnya panci stainless steel. Itu kan logam, tapi kan tidak berkarat. Walau nggak dicat, nggak diapa-apakan kan sulit berkarat. Padahal kena air, dimasak yang ada asin-asinnya juga, pakai campuran garam, tapi kan nggak berkarat. Nah, logam untuk rangka juga begitu, kualitasnya macam-macam. Dan yang jelas untuk mereka yang sampai sekarang belum membuat spakbornya jadi lebih panjang bagian belakang, segera dipanjangkan ya bagian belakangnya, karena itu penting. Dan itu dilakukan nggak hanya cuma di motor Honda saja, tapi motor Yamaha juga. Jadi walau mungkin ya dari secara rangka punya Yamaha itu lebih tahan karat, tapi ya alangkah baiknya mencegah karat itu dilakukan dari awal.
Terus kalau motornya Honda ya wajib ya mbuh ya apa carane panjangkanlah spakbornya secara murah-murahan lah wis, pakai lembaran plastik pagar ya, lembaran plastik untuk nutupi pagar biar nggak tembus pandang, itu bisa. Pakai lakban bening yang lebar itu wes, itu tok, entah merek apapun kebanyakan oke ya. Nggak usah beli yang model harus dipaut, harus dimur, harus diklip, harus di macem-macem lah ya, karena ya makin berat sambungannya makin besar resiko ngeflap, mecah spakbor bawaannya dan seterusnya. Untuk yang bagian-bagian lain kalau sulit dijangkau, coba pakai cat dulu, atau ya bisa pakai minyak, karena ya cat itu kalau nggak kena bagian yang tersembunyi sulit ya. Jadi kadang pakai minyak itu lebih efektif. Kok bisa lebih efektif? Karena ya minyak itu bisa masuk ke sela-selanya. Jadi kalau pakai pakai cat itu kan kadang cukup kental gitu, jadi nggak bisa meresap ke bagian-bagian yang perlu dilindungi. Nah kalau pakai minyak itu bisa, minyaknya juga yang minyak encer ya, yang mudah meresap. Jangan pakai minyak silikon, jangan pakai jangan pakai oli mesin mungkin ya. Pakai minyak goreng, pakai pakai stempet juga bisa, tapi ya baiknya campur dengan minyak goreng juga. Oh ya, minyak ini juga bisa ya dikombinasikan dengan cat. Jadi penulis pernah cat itu penulis encerkannya pakai minyak goreng. Ya tentu minyak gorengnya nggak banyak-banyak. Jadi minyaknya itu membuat catnya itu jadi lebih mudah meresap tanpa terlalu cepat kering. Karena kan kalau kita pakai thinner, itu begitu habis dikuaskan kan thinnernya habis menguap. Kalau sudah menguap wis. Kalau kita pakai minyak jadi lama mengeringnya, jadi akan ada kesempatan untuk minyaknya itu untuk masuk ke sela-selanya, ke sela-sela pori-pori yang perlu dicat. Ya wis lah, itu aja ya. Jadi ya intinya sih mengatasi karat itu bukan cat nomor satunya. Untuk cat di rangka, bersihkan dulu, cegah dulu airnya kena rangka. Terus untuk bagian sandar samping atau bagian lain, ya kalau bisa bersihkan dulu pakai asam. Kalau nggak bisa ya wis pakai minyak ya. Minyaknya boleh campur cat. Untuk bagian yang nggak ada catnya seperti di tangki atau ditutup tangkinya, nah itu lebih tepat kalau pakai sacrifice anode ya. Ya penulis rekomendasinya tambal panci. Tak silakan lah dibuktikan sendiri efektivitasnya. Tapi kalau menurut penulis saya efektif. Nantilah penulis tunjukkan kondisi tutup tangki penulis. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.